Salah satu alasan kenapa negara berhutang karena kebutuhan masyarakatnya yang mendesak dan nggak bisa ditunda. Dan pendapatan negara nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, makanya memilih untuk ngutang. Pendapatan negara yang kurang atau dalam istilah ekonominya disebut defisit ini ditutupi melalui pembiayaan atau hutang. Apa saja kebutuhan masyarakat yang dimaksud? Ya salah satunya infrastruktur. Ketertinggalan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya bisa menimbulkan masalah konektivitas yang berdampak terhadap tingginya biaya yang harus ditanggung masyarakat serta rendahnya daya saing nasional. Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itulah dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif, di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan pula untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan statistik utang luar negeri Indonesia yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia, tidak termasuk utang swasta dan bank sentral, di bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 194,106 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,4% dibanding bulan Februari tahun 2023 yang berada di angka 192,282 miliar dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Sesuai filosofinya, utang bukanlah dianggap sebagai barang haram jika digunakan atau dimanfaatkan untuk tambahan modal dalam membiayai pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Selain itu, utang juga bukan barang haram jika digunakan sebagai investasi jangka panjang yang digunakan untuk membiayai belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan hingga diharapkan bisa menghasilkan multiplier efek yang besar untuk generasi saat ini dan mendatang. Selain itu, utang juga merupakan deferred tax atau pajak yang tertunda dengan pengertian bahwa investasi jangka panjang bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Pembangunan yang dilakukan sekarang dalam jangka menengah dan jangka panjang bisa menaikkan jumlah investasi baru, meningkatkan daya saing dan daya beli, serta pada akhirnya bisa menghasilkan penambahan penerimaan perpajakan di masa mendatang, yang dapat digunakan untuk membayar kembali utang yang dilakukan saat ini. Jadi, secara perhitungan ekonomis, utang bisa menjadi sharing manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sharing beban yang ditanggung. Kendati begitu, utang bukanlah satu-satunya instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Ada instrumen lainnya yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh pemerintah, misalnya pajak, cukai, dan penerimaan bukan pajak, lalu instrumen belanja dan alokasinya. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan dan investasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetisi ekspor dan menarik investor. Semua instrumen kebijakan ini sama pentingnya dalam mencapai tujuan pembangunan, jadi bukan hanya bersumber dari utang. Oleh karenanya, semua kebijakan harus sama-sama bekerja keras secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.